Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in wa ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah untuk yang kesekian kalinya, 2 kali kita pertemuan tidak hadir, mohon maaf karena kurang ada beberapa hal jadi sehingga nggak bisa mengisi tausiah pada maghrib yang lalu 2 kali kalau nggak salah. Baik, Bapak, kita buka dengan kita baca Ummul Quran dengan bertabaruk, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala bifadilah dengan surah Fatihah. Semoga Allah SWT menetapkan keimanan, keislaman dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Semoga diberikan kesehatan, sehat walafiat jasmani rohani, kita bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan Allah SWT senantiasa memberikan kesempatan kita untuk terus-menerus melakukan selalu istiqomah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Kita doakan untuk anak-anak dan cucu kita menjadi anak-anak dan cucu yang soleh-solehah, yang tentunya berbakti kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kedua orang tuanya, kelak menjadi anak yang bermanfaat, berguna bagi nusa, agama dan bangsa. Dan yang ketiga, kita doakan teman, tetangga, saudara, sejawat kita, kemudian kerabat kita yang dalam keadaan sakit berbaring di rumah atau berbaring di rumah sakit, semoga Allah SWT berikan kesehatan, sehat walafiat jasmani rohaninya sehingga dapat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan yang terakhir kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan anak-anak dan cucu kita yang dalam keadaan menuntut ilmu, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan tentunya dapat kemudian nanti diamalkan khususnya untuk dirinya sendiri dan umumnya untuk orang lain. Ala hadiniyah wa likulliyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-babus sadisu fir rawatibi wa fihi fusulu thalathatin. Bab yang ke-6 tentang salat sunnah rawatib. Kita sudah sampai di sini ada 4 bagian atau 4 fasal, ada 3 fasal atau 3 bagian. Yang pertama adalah al-faslul awwalu fi rawatibil faraid, yaitu tentang pasal pertama itu bagaimana tentang rawatib salat fardu ya. Nah, di sini kita pembahasan tentang keutamaan daripada salat sunnah rawatib ya. Baik, waktu itu kita sudah bahas tentang rawatib salat fajar ya. Kita sudah sampai kepada salat sunnah rawatib muakkadah atau salat sunnah rawatib yang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW. Tapi ada salah satu hadis ini yang boleh saya sampaikan terkait setelah kita melaksanakan salat sunnah rawatib qobliyah subuh. Nah, itu ada satu hadis ya. Ada hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga Abu Dawud. Idza shalla ahadukum rak'atayil fajri falyattaji' ala yamini. Apabila kalian atau salah seorang di antara kalian telah melaksanakan sholat qobliyah fajar atau qobliyah subuh ya, 2 rakaat qobliyah subuh atau 2 rakaat qobliyah fajar, falyattaji', hendaknya berbaring ala yaminihi, di sebelah kanan. Berbaring di sebelah kanan, bukan tidur, tapi berbaring di sebelah kanan. Ini memang tidak terbiasa kita ini. Tapi ada beberapa orang yang mengamalkan ini ya.
yaitu ketika setelah sholat sunnah qobliyah dia berbaring. Ya, apa yang dibaca pada saat berbaring, dan ini dijelaskan di sini. Wahwa lil qiblah, berbaringnya itu menghadap kiblat, hendaknya menghadap ke kiblat, lil qiblah. Wal yadhkur al maut, ay wal yadhkur al maut, hendaklah ia mengingat akan kematian, wa ma ba'dahu, dan juga mengingat hidup setelah kematian atau hidup di akhirat. Summa ya'tadilu, kemudian bangun, ya, ya'tadil, bangun dari berbaringnya, ya, kemudian duduk tegak, ya. Summa wa yata'awwadzu billahi minasyaitani sab'an, kemudian, ya, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan sebanyak 7 kali. Baca ta'awuz, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sampai 7 kali. Nah, setelah itu kemudian apa saja yang dibaca setelah itu? Wa yatlul basmalata tis'a asyrata marratin. Ya, kemudian membaca bismillah sebanyak 19 kali. Ini menurut keterangan di sini, ya. Jadi baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim 19 kali. Ini mungkin sesuai dengan jumlah huruf di dalam surat, di dalam bacaan basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim itu jumlah hurufnya itu sekitar ada 19 huruf kalau nggak salah. Nah, yang terkait dengan itu. Mungkin itu kali, ya. Tsumma yaqulu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah sebanyak berapa di sini? Mi'ata marratin, 100 kali. Jadi berbaring, mengingat kematian, mengingat akan kehidupan setelah kematian. Setelah itu berdiri tegak, maksudnya duduk tegak, ya. Kemudian membaca ta'awuz sebanyak tadi 7 kali. Kemudian baca basmalah bismillahirrahmanirrahim sebanyak 19 kali. Baru kemudian membaca tasbih, ya, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada istighfarnya, astaghfirullahaladzim. Ini sesuai dengan yang di dalam perintah di surat An-Nasr, ya kan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. 3. Fasabbih, bacalah subhanallah atau bertasbih, mensucikan. Wasabbih bihamdika, dan juga bacalah dengan memuji nama Allah. Alhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfir, dan beristighfarlah. Nah, itu dasarnya ada di dalam surat An-Nasr. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah sebanyak 100 kali. Ya, istighfar ini, ya, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Abu Dawud. Ya, di sini dikatakan tentang manfaatnya, ya, atau hikmahnya. Waroda fi hadisin. Jadi ada satu riwayat tentang, ya, hadis yang menjelaskan, ya, anna man wadhaba 'alaiha baina sunnatis subhi wa fardhihi atadhud dunya wa hiya raghimatun. Ya, barang siapa yang membiasakan membaca tadi, melakukan itu tadi, yaitu di antara sholat sunnah subuh, qobliyah subuh, dan sholat subuhnya, ya, maka di sini katakan dia akan dunia akan datang dengan sendirinya kepadanya. Atatu, ya. Nah, di sini tentunya di sini disebutkan harus dengan niat ikhlas. Wal madaru 'ala niyati, di situ tergantung daripada niat orang ketika waktu melakukan itu, ya kan? Sesuai di dalam hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa.
Sesungguhnya semua perbuatan itu tergantung daripada niat-niatnya. Dan setiap orang itu wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, tergantung juga dengan apa yang diniatkannya, ya. Oleh karena itu ya tergantung niatnya. Nah, ini memang jarang orang melakukan. Ya, jarang melakukan. Jadi mungkin ini dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak di masjidnya, di rumahnya. Karena kan rumah beliau kan dekat ya. Ya, ibaratnya di rumah beliau dekat. Sambil beliau, bahkan ada satu riwayat sambil beliau berbaring sambil beliau melihat Aisyah radhiyallahu anha. Jadi sambil melihat Aisyah gitu. Dalam satu riwayat seperti itu. Dan ini saya pernah menemukan orang yang melakukan ini, yaitu waktu itu marbot masjid saya waktu itu. Masjid sana, masjid saya, Masjid Jabal Ar-Rahmah di tempat saya, tempat tinggal saya. Yaitu dia melakukan habis azan, terus kemudian dia sholat qobliyah, habis itu dia berbaring. Pas pada saat berbaring, kemudian Pak Prof. Yusri Abadi almarhum itu lalu mengingatkan, apain itu, melakukan apa itu? Nah, ternyata ya mungkin Pak Prof belum menemukan kali ya. Nah, ternyata di sini ada dalilnya, hadisnya ya sahih. Idza shalla ahadukum rakaatayil fajri falyattaji ala yamini. Apabila selesai melaksanakan sholat qobliyah subuh ya, atau 2 rakaat sebelum fajar, sholat fajar, maka hendaklah berbaring sebelah kanannya. Apa yang dilakukannya tadi itu ya, yaitu mengingat akan kematian, mengingat kehidupan setelah kematian, berlindung kepada Allah sebanyak 7 kali ya, ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillah sebanyak 7 kali, kemudian baca basmalah sebanyak 19 kali, baru kemudian membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim astaghfirullah sebanyak 100 kali. Ya kalau kita sempat, kita silakan dilakukan ya. Sempat gitu. Cuma kalau semuanya berbaring, orang pada bingung nanti. Kalau berbaring di sini ya pada bingung mungkin. Tapi nggak apa-apa. Itu juga sebagai pembelajaran juga nggak masalah. Biar kita juga tahu. Nanti pada saat ada orang yang melakukan seperti itu, nggak usah kaget. Oh, itu ada rujukannya. Ya, nggak usah kaget. Ya. Sosial apakah bisa dilaksanakan? Nah, bisa. Kalau saudara, kalau adat dan sosial tergantung ini waktu pemberian ininya ya. Kalau dilakukan secara sosial di sini kayaknya kurang ya. Karena itu ya, kondisi ini pasti akan terjadi satu perbedaan dan orang akan ini. Mungkin bisa kalau dilakukan kalau ini akan di kamar situ bisa ya, atau di rumah ya. Nah, mungkin kan qobliyah itu kan tidak hanya dilakukan di sini ya. Kan kalau melihat kan bahwa aqimus shalah as-shalatu afdhalus sholati fil baiti illa sholatul maktubati illa sholatal maktubah ya, maktubah. Seutama-utamanya sholat yaitu di rumah, kecuali sholat fardu dia di masjid. Nah, para ulama itu ada yang berpendapat ya, bahwa kalau sholat sunnah di di siang hari, ya, kalau sholat sunnah di siang hari itu lebih utama di masjid, yaitu Imam Malik dan Imam Hambali kalau nggak salah. Jadi sholat sunnah qobliyah gitu ya, itu qobliyah atau ba'diyah lah gitu. Itu ada yang mengatakan lebih utama kalau siang hari itu di masjid, tetapi kalau malam hari di rumah gitu. Karena waktu ini juga Rasulullah lebih banyak melakukan sholat itu untuk yang sholat sunnah rawatibnya. Beliau kan memang rumahnya dekat. Nah, kalau yang rumahnya dia jauh bisa ketinggalan sholat subuh kan gitu. Nah, oleh karena itu boleh juga kalau memang
waktu sholat untuk menjelang sholat subuhnya itu dikasih jeda sekitar 15 menit lah gitu. Kalau di tempat kami 19 menit. Tapi itu pun juga ada yang protes juga, karena kan ada yang pengen cepat-cepat buru-buru pengen kerja. Nah itu juga ya itu kan nunggunya lama. Tapi sebenarnya itu juga ada baiknya. Kenapa? Supaya jamaah itu dapat ya keutamaan daripada sholat qobliyah, ya sholat sunnah qobliyah subuh yang begitu sangat utamanya. Bahkan di sini dijelaskan secara khusus dengan judul sendiri, yaitu rotibatul fajri. Berarti memang berbeda dengan sholat-sholat qobliyah yang lainnya, karena Nabi tidak pernah meninggalkannya. Ya, dengan sampai Nabi mengatakan la tada'uhuma, sampai melarang ya, jangan kalian tinggalkan 2 rakaat tersebut, yaitu sholat subuh ya, wa in taratatkumul khailu, sekalipun kalian itu sampai ditendang seekor kuda gitu. Itu maksudnya gitu. Sampai segitunya, berarti sebegitu pentingnya. Bahkan waktu itu kita juga bahas rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ya kan luar biasa itu. Ya harganya itu lebih dari segalanya itu kan. Ya kalau kita lihat. Baik, selanjutnya itu terkait tadi ya, artinya setelah sholat sunnah fajar kita boleh berbalik. Cuma kalau di sini ya kita pikir-pikir dulu, karena itu hukumnya juga sunnah. Ya sunnah boleh kalau kita lakukan pada posisi kita mungkin barangkali kita berada di dekat dengan masjid, mungkin bisa di rumah atau di rumahnya yang berdekatan dengan masjid. Baik, ar-rawatibul muakkadati, rawatib yang muakkadah, yang sangat dianjurkan. Ini yang paling penting, yang jangan sampai ditinggalkan. Ya seandainya ditinggalkan dan kita sudah terbiasa melakukannya, boleh diganti dengan mengqodoknya. Ya mengqodok sholat sunnah qobliyah, boleh kita mengqodoknya. Ya. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar berkata, hafizu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku telah memelihara, aku telah menjaga, ya hafiztu min dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyra rakaatin, 10 rakaat. Ini berarti 10 rakaat salat sunnah rawatib ya, salat sunnah rawatib. Nah, di sini dikatakan minan nafli al muwadibati ya alaiha, ya minan nafli li muwadabatihi alaiha, maksudnya dari salat sunnah yang senantiasa lakukan terus menerusnya ya. Nah itu rakaataini qabla dzuhri, 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Nah, ini disebutkan ya. Di sini dijelaskan yanwi fihima ya sunnat dzuhril qabliyati war rakaatani la tunafi al arba al atiyah fil hadits tsalits. Niat 2 rakaat sholat sunnah zuhur, sholat qobliyah zuhur, yang di sini dikatakan bahwa hadis ini 2 rakaat saja. Ini hadis tersebut atau matan hadis ini tidak menghapuskan hadis yang kemarin yang kita sebutkan, bahwa ada di ya, hadis yang ketiga di sini, bahwa di situ disebutkan tidak 2 rakaat tetapi 4 rakaat sholat qobliyah zuhur. Nah, ini tidak menghilangkan ya, artinya tidak menghilangkan. Wa rakaataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah sholat zuhur. Nah, itu juga sunnah muakkadah. Sedangkan 2 rakaat lagi ghairu muakkadah. Ya, kalau kita lakukan misalnya, kita perbanyak. Nah, ini setelah, berarti ini niatnya ba'diyah ya. Wa rakaataini ba'dal maghribi fi baitihi. Nah, ini ada keterangan fi baitihi. Berarti malam ini kan. Jadi kan siang tuh. Nah,
Nah, dan 2 rakaat setelah sholat maghrib di rumahnya. Ya, dari sini pulang, nah, ini ada pengajian kita boleh lah. Tapi kan ini kan perbedaan pendapat. Nah, ulama yang lainnya selain dari 2 ulama tadi yang saya sebut itu mengatakan bahwa ya lebih utama, seutama-utamanya tempat yaitu di masjid. Nah, gitu. Masjid juga tempat lebih utama gitu. Nah, sholat sunnah yang lainnya bisa dilakukan, misalnya sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat. Nah, itu boleh di rumah perbanyak. Insya Allah harus kebagian lah di rumah. Karena kita juga jangan jadikan rumah kita menjadi kuburan ya. Ij'alu bi sholatikum fi buyutikum wa la taj'aluha kubura. Ya, jadikanlah dengan sholat-sholat kalian itu di rumah-rumah kalian. Ya, dan jangan jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Ya, itu hadis itu sahih. Ya, artinya apa? Juga ada bagiannya juga di rumah. Jangan sampai di rumah nggak pernah disolatin. Ya kan? Hadis lain lagi mengatakan nawwiru manazilakum bi qiraatil Qur'an was bisolati wa qiraatil Qur'an atau bi qiraatil Qur'an was sholat. Nah, sinarilah rumah-rumahmu dengan membaca Al-Qur'an dan sholat. Nah, teman di situ dijelaskan oleh para ulama, di sini juga kita menjelaskan. Ya, khusus untuk laki-laki ya sholat wajibnya ya lebih utamanya atau lebih ditekankan di berjamaah di masjid. Kalau perempuan tidak dilarang, silakan mau datang, enggak juga nggak apa-apa. Tapi seutama-utamanya perempuan di rumah, ya, bahkan di tempat yang paling belakang, paling pojok. Ya, tapi jangan dilarang karena zaman dulu juga ada perempuan-perempuan yang ikut sholat ke masjid, zaman Rasulullah juga. Ya. Kalau di sini subuh ada nggak perempuan yang ikut sholat? Nggak ada. Kalau tempat kami di Masjid Jabal Rahmah ada, ya, ada lumayan banyak, ada 1 saf, 2 saf lah, lumayan ya. Nah, itu karena dulu ya dorongan juga dari ya pokoknya dorongan dari sesepuh-sesepuh kita lah, termasuk yang memberikan contoh setiap subuh itu Profesor Dr. Salmiah. Nah, itu istri dari Profesor Yusri Abadi. Selalu kalau subuh pasti ada. Tapi kalau di waktu yang lainnya tidak ada ya. Sering di rumah. Tapi kalau subuh pasti datang ya, pada subuh. Baik, kemudian selanjutnya di sini disebut rakaataini ba'dal maghrib fi baitihi, di rumahnya. Jadi 2 rakaat ba'dah salat maghrib atau ba'diyah salat maghrib di rumahnya. Ya, ini ba'diyahnya. Wa raka'ataini ba'dal isya'i, dan 2 rakaat setelah sholat isya di rumahnya. Nah, boleh jadi ada saudara kita yang langsung pulang, mungkin sholat sunnah ba'diyahnya di rumah. Nah, itu boleh. Wa raka'ataini qabla sholati subhi, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ya. Nah, ini niatnya ini bisa ada 3 macam ya. Maksudnya 3 sebutan daripada sholat subuh. Di sini sebutkan yanwi fihima sunnatas subhi au sunnatal fajri au sunnatal godati. Jadi sholat subuh itu namanya ada banyak. Ada sholat subuh, ada sholat fajar, ada sholat godah. Ya, sholat godah. Godah di sini godah. Jadi penamaan sholat itu. Kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi nyebutnya sholat fajar. Nah, kalau di sini sholat subuh, ya kebanyakan sholat subuh, nggak sholat fajar. Tapi kalau di sana sholat fajar, tulisannya juga sholat fajar, ya sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, ya kan, itu kan wa Qur'anal fajri, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Nah, sesungguhnya apa, dan juga sholat subuh atau sholat fajar, ya. Di mana sholat fajar itu disaksikan oleh para malaikat Allah. Tidak hanya malaikat katanya, juga makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Kita akan disaksikan seperti bumi yang kita jalan,
kemudian semua benda-benda itu akan menyaksikan bahwa ini orang pernah jalan sering datang ke masjid untuk melakukan sholat subuh berjamaah. Nah itu juga disaksikan, terutama para malaikat. Karena antara subuh dengan sholat asar, disitulah saatnya malaikat melakukan aplusan, ya, bergantian antara malaikat malam dengan malaikat siang hari, ya. Mereka itu. Nah, pada saat itu para malaikat itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik malaikat yang datang ya maupun malaikat yang mau berangkat juga ditanya. Sedang apa? Walaupun Allah Maha tahu, tetapi di dalam hadis itu sebutkan di situ Allahu a'lam. Allah Maha tahu, tapi di situ Allah bertanya kepada para malaikat, wahai para malaikat, apa yang kalian saksikan ketika kalian itu datang pada saat waktu ini? Maka pada saat itu mengatakan hamba-hambamu sedang mendirikan sholat, gitu. Enak banget itu ya, disaksikan oleh para malaikat. Ketika ditanya itu para malaikat menjawabnya itu. Bagaimana kalau waktu subuh dan waktu asar kita lagi melakukan perbuatan jahat? Allah, pasti aku saksikan dia tidak melakukan sholat subuh atau tidak melewati sholat lewat dengan sholat subuh. Nah, itu na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita seperti itu. Wa kanat sa'atan la yadkhulu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. Dan di waktu subuh itulah adalah waktu saat di mana la yudkhalu 'ala Nabi, tidak tidak seseorang pun masuk kepada kamar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 'Ala Nabi fiha, ke dalamnya. Coba kita jelas di sini. Maksudnya aila yudkhulu 'alaiha fiha ahadun. Jadi tidak ada seorang pun yang masuk ke kamarnya Nabi Muhammad SAW, ya, pada saat habis sholat subuh gitu ya. Ya, beliau habis zikir, habis sholat subuh. Nah, itu saat habis waktu itulah sa'atan la yudkhalu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. Di sini dijelaskan ai la yadkhulu 'alaihi fiha ahadun, tak seorang pun masuk ke dalamnya, dalam kamar pada saat Nabi. Mengapa? Karena listighalihi bi rabbih jalla sya'nuhu. Karena Nabi pada saat itu menyibukkan dirinya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lagi konsentrasi beliau, lagi khusyuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahadhihi raka'atul asyratu hiya ratibatul muakkadatu wa alaihi syafi'iyatu wal hanabilatu. Inilah ya 10 rakaat salat rawatib yang muakkadah, yang sangat dianjurkan menurut pendapat ulama Syafi'iyah dan ulama Hambali. Nah, itu 10 rakaat saja yang sudah muakkad, ya. Tapi yang lainnya berpendapat 12 rakaat, yaitu ditambah dengan 2 rakaat sebelum duhur, 4 ya, 4 rakaat sebelum duhur, ya. Sehingga duhur itu 4 rakaat, ya. Qobliyah duhurnya 4 rakaat. Nah, terserah dengan bapak-bapak mau pegang yang mana. Mau yang 10 rakaat silakan, yang mau 12 rakaat silakan. Kalau ingin memperbanyak banyak amal, ada kesempatan waktu, ya 4 rakaat. Apalagi misalnya sambil menunggu datangnya waktu sholat Jumat misalnya. Kalau sholat Jumat ini ya ada perbedaan pendapat tentang itu, ya. Tapi menurut pendapat di sini bahwa di situ termasuk ada qobliyah Jumat. Alasannya ya, inna fil adanaini sholatul, ya. Karena sesungguhnya di antara 2 adzan, yaitu adzan dan iqamah, ada sholat, yaitu sholat sunnah qobliyah. Cuma ada yang berbeda. Ada yang mengatakan kalau Abdul Somad mengatakan ada, tapi kalau Adi Hidayat tidak. Kalau Adi Hidayat mengatakan sholat itu bukan sholat qobliyah, tapi sholat bisa tahiyatul masjid bagi orang yang baru datang,
ya kan? Bisa juga sholat menunggu datangnya sholat Jumat, ya. Jadi sholat berarti berapa kali? Sebanyak-banyaknya sambil menunggu 2 rakaat, ya. Sehingga ada saudara kita yang setelah azan Jumat, ya, azan Jumat yang pertama ya, itu tidak melakukan sholat qobliyah, dia duduk, ya nggak apa-apa. Ya, yang penting semua punya pendapat, ya, tidak boleh kemudian menyalahkan dan membid'ahkan, bahkan mengkafirkan. Ya, kalau itu mengkafirkan, membid'ah dan melakukan bahwa sesat masuk neraka, berarti sama saja dengan khawarij, ya. Itu namanya neo khawarij. Neo khawarij apa? Khawarij model baru, ya, model khawarij zaman sekarang gitu ya. Kita nggak usah seperti itu, karena kalau seandainya dia membid'ahkan, berarti dia membid'ahkan ulama-ulama terkenal itu. Imam Syafi'i, waduh, lagi kemana itu ceritanya, ya kan? Nggak bisa begitu. Ya artinya kita bisa lapang dada lah. Ya. Baik, kemudian wa anhu, berarti dari Ibnu Umar juga ini, ya. Wa Abdullah Ibnu Umar. Qala shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla dzuhri sajadataini. Nah, di sini istilahnya tidak seperti yang tadi rakaataini, tapi di sini menggunakan istilah sajdataini, 2 kali sujud. Padahal sujudnya lebih dari itu. Ya kan? Sujudnya lebih dari 2 ya, maksudnya. Tapi itu maksudnya bermakna rakaataini, 2 kali rakaat, maksudnya gitu. Ya, qabla dzuhri sajadataini. Masing-masing 1 rakaat 2 kali sujud. Berarti kalau 2 rakaat 4 kali sujud, harusnya arba'ah ya, sajadat, ya, sajadatan, ya, sajadat. Ya, sajadat, ya, sajadat, ya. Kalau begitu ya, atau asjudid bisa juga. Tapi ini maknanya dimaknai sebagai rakaataini, sama. Ya, sebelum sholat zuhur 2 rakaat. Nah, di sini. Ai rakaataini. Jadi sajdataini bermakna rakaataini. 2 kali ada 2 rakaat. Wa ba'daha sajdataini, dan setelah sholat zuhur yaitu 2 rakaat. Wa ba'dal maghribi sajdataini, setelah sholat maghrib 2 rakaat. Wa ba'dal isya'i sajdataini, dan setelah sholat isya 2 rakaat. Wa ba'dal jumu'ati, nah, Jum'ah. Wa ba'dal jumu'ati sajdataini, dan setelah sholat Jumat 2 rakaat. Ini ba'dah doang, qoblahnya nggak ada. Nah, ini yang itu tidak dijumpai ya. Nah, cuma ya ulama mengambil ada qobliyah Jum'ah karena ada dalil juga, yaitu tadi ya, inna fil adzanaini atau likulli adzanaini sholatun, karena bainal adzanaini sholatun, di antara 2 adzan ada sholat, yaitu sholat qobliyah. Nah, gitu. Nah, di sini wa ba'dal jumu'ati sajdataini 4, di sini disebutkan, pada penjelasannya enggak ada. Nah, di sini ada penjelasannya nih, Pak. Ada penjelasannya. Tidak disebutkan qobliyah, tapi di sini diterangkan. Wa yundabu qablaha. Ya. Ini qabluha. Wa yundabu qabluha aidon rakaataini lil hadisil ati. Disunahkan juga sebelumnya, kan, menurut kitab ini. Disunahkan juga qobliyah Jum'ah, ya. Menurut ini 2 rakaat. Lil hadisil ati, ya, karena ada hadis berikut ini, yaitu apa? Baina kulli adzanaini sholatun, di antara ya setiap 2 adzan ada sholat. Bal hiya kadzuhri fil qobliyati wal ba'diyati. Sholat Jumat itu ya bahkan seperti sholat zuhur.
sama dengan sholat duhur. Ya, sama dengan sholat duhur, yaitu apa? Punya ada sholat qobliyahnya, ada sholat ba'diyahnya. Nah, gitu. Wa alaihi Syafi'i wa qad intasara lahu Syaukani fin naili bi qawlihi fas-salatu qabla al-jum'ati marghabun fiha umuman wa khususan wala hujjatun limudda'il karahati illa nahya waktu zawal wa sunnatul jum'ati ba'da zawal la hina zawal fatalashat hujjatuhu wal haqqu aula bil ittiba. Nah ini. Jadi di sini keterangannya ya, penjelasannya. Jadi sholat qobliyah Jumat itu ada ya, menurut kitab ini, sekalipun dalam hadisnya tidak ada, tapi dijelaskan di keterangan kecil ini, termasuk qobliyah Jumatnya pun ada ya. Hal ini karena sholat duhur sholat Jum'ah itu seperti sholat duhur, punya qobliyah dan juga punya ba'diyahnya. Dan ini di sini dikatakan li'annaha khomisatu yaumiha, karena hari Jumat itu hari yang kelimanya dari 7 hari. Padahal Jumat itu hari ke berapa? Ke-6. Kan Ahad itu Minggu 1, Isnin, Senin itu 2, dan Selasa 3, As-Sulasa, Rabu dari kata arba, 4, 5 Khamis. Ya, tapi ke-6 ini apa ini? Mungkin gini kali, hari itu kan pergantiannya itu kan habis maghrib. Kamis maghrib sudah masuk Jumat. Nah, karena disitulah hari kelimanya dibilang ini. Menurutnya. Jadi kan betul kan? Ya berarti itu. Tadinya saya bingung, kok ini hari kelimanya? Padahal ini hari ke-6 gitu. Karena mulai datangnya hari Jumat itu kan maghrib, ya kan? Sudah masuk waktu Jumat kan? Jadi kalau ada orang meninggal di malam Jumat itu sudah masuk. Walaupun belum jam 12, karena itu sesuai dengan hijriyah kan, hitungannya bulan, bukan matahari. Nah begitu. Ya, jadi biasanya kalau meninggal di malam Jumat, nah itu disolatkanlah di hari Jumat, setelah sholat Jumat. Nah itu keutamaan yang luar biasa. Ya disolatin orang banyak ya, menyolatkannya. Ya biasanya ya disampaikan, apalagi di hari Jumat itu. Nanti hari keutama. Ya silakan. Kalau mencermati hadis tentang sholat sunnah qobliyah Jumat. Iya, silakan. Final adzan ini. Iya betul. Antara 2 adzan. Nah persoalannya dalam pelaksanaan kan ada 2 versi setidaknya ya. Azan 1 kali dan azan 2 kali. Nah bagi yang azan sekali kan itu menjadi situasi itu kan tidak terjadi. Jadi 2 azan itu kan tidak terjadi. Makanya ya akhirnya kan ada sebagiannya tidak melakukan qobliyah Jumat. Karena terkait pelaksanaan Jumat juga itu sekali atau 2 kali. Nah, istilah adzanaini ini tidak dimaknai adzan secara ansih. Iqomah itu dimaksud juga adzan juga. Iqomah. Jadi iqomah ya. Jadi kan habis adzan pertama adzan, kemudian iqomah kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu disebut adzan juga. Istilahnya di dalam kitab-kitab hadis, di dalam istilah fikih, yang dimaksud dengan 2 adzan itu dalam hadis ini bisa dimaknai 2 adzan tadi yang dimaksud yang menggunakan 2 adzan, tapi ada juga itu yang dimaknai adalah antara adzan dan iqomah. Karena iqomah juga adzan juga dimaksudkan. Nah gitu. Ada yang memaknai seperti itu. Ya, memang betul itu ada terjadinya polemik ya di situ mungkin karena melakukan adzan. Jadi kalau seandainya adzannya hanya cuma sekali, tapi sesungguhnya adzan itu 2 kali dengan iqomahnya nanti. Makanya di antara 2 adzan itu. Jadi istilah adzanain itu bermakna adzan pertama ya adzan sesungguhnya,
Dan adzan kedua yaitu memulai melakukan sholat berjamaah, yaitu iqamah. Nah itu dimaknai seperti itu. Oke, makanya kan ada itu ya Pak ya. Bainal adzaini ad-du'a'u bainal adzaini mustajabun, ya kan? Doa di antara dua azan. Nah, itu maknanya bukan doa azan dalam arti sesungguhnya itu ya, tetapi azan dan iqamah. Nah, itu tempat waktu untuk kita berdoa yang mustajab. Sehingga orang kan banyak yang berdoa di saat setelah sebelum qomat kan ya. Sampaikanlah doa. Itu yang berpendapat juga tidak ada doa lagi setelah habis sholat wajib. Maka banyak saudara-saudara kita yang punya pendapat itu pergi langsung, nggak doa, nggak doa nih. Dia cuma zikir, doa langsung pergi, nggak pas. Coba lihat, perhatikan ya, saudara-saudara kita yang punya pendapat seperti itu. Dia tidak akan doa, dia langsung pergi. Ya pasti dia pergi. Tapi ada juga yang berdoa, tapi ada juga. Nah, itu karena doanya sudah dilakukan di awal tadi, di saat menunggu sholat berjamaah atau sebelum qomat itu. Sampai dia berdoa terus, pas qomat baru berhenti. Nah, saya lihat begitu. Saya perhatiin tuh jamaah kadang-kadang. Dia doa, dia memanjatkan tangannya, gitu ya. Nah itu boleh. Namanya juga fikih ya Pak ya. Terjadi perbedaan itu sesuatu yang sangat niscaya gitu. Artinya wajar ya kalau ada perbedaan di dalam menyikapi itu. Nah ini di sini disebutkan ini menurut pendapat Imam Syafi'i loh tentang qobliyah Jum'ah. Ini Imam Syafi'i. Ya Imam Syafi'i mengatakan ada qobliyah Jum'ah. Dan juga dikuatkan oleh pendapatnya Imam Syaukani di dalam kitabnya Nailul Autar, An-Nail, Nailul Autar ya. Dengan pendapatnya dia mengatakan wasfas sholatu qoblal jum'ati marghabun fiha umuman wa khususan. Salat qobliyah Jumat itu sangat bukan apa ya, disunahkan lah. Marghabun itu ya disukai lah ya, sangat ya, dijadikan secara baik secara umum maupun secara khusus ya, umuman ya. Jadi maka terbantahlah orang yang mengatakan bahwa itu makruh gitu ya. Emang betul sih, larangan itu betul terjadi adalah apabila sholat itu dilakukan saat matahari tergelincir. Nah, saat matahari tergelincir itu ya harusnya dilakukan saat matahari tergelincir, bukan saat matahari tepat di atas kepala kita. Ada larangan bahwa melakukan itu jangan tepat ini. Cuman ada juga yang berpendapat itu ya, waktu zawal itu bukan sholat sunnah qobliyah, itu sholat sunnah mutlak yang dilarang. Seperti habis sholat subuh, habis sholat asar, nah itu sudah mutlak. Tapi kalau ada sholat yang ada tujuannya, seperti sholat mayit, jenazah, sholat ya tahiyatul masjid, nah itu dibolehkan, ya disunahkan makan, ya kan? Apalagi kalau kita berada di kota Mekah, di kota suci. Nah itu dikatakan oleh ulama, tidak ada yang diharamkan melakukan sholat sunnah apapun, waktu apapun di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sayang masa kami larang orang jauh-jauh detik 30 juta lebih, 60 juta sekarang. Iya kan? Kalau di Mekah Masjidil Haram ya perbanyak tawaf. Sunnah-sunnah juga iya, ya tawaf juga iya. Setiap kali datang tawaf, setiap kali datang sebaiknya. Nah kalau di Masjid Nabawi ya sholat sunnah banyakin. Ya sholat sunnah, habis sholat, pokoknya habis sholat wajib ke makam Nabi. Habis sholat wajib ke makam Nabi. Itu enak tuh nanti kalau umroh Pak, ya lakukan seperti itu Pak. Habis sholat wajib kalau di makam Nabi ya sebaiknya ke makam Nabi lagi. Habis mengucapkan sholawat ya. Nah, nanti kalau mau pulang, mau pergi dari itu kita pamitan
Ya, habis sholat kita sholat wajib, kita langsung ke makam Nabi. Ya, ke makam Nabi mengucapkan sholawat. Ya, kalau ke makam Nabi, alhamdulillah untuk kaum laki-laki ini tidak dibatasi ya, tidak dibatasi. Yang dibatasi itu ke Raudhah ya, harus pakai aplikasi nusuk. Nah, sekarang udah harus pakai aplikasi nusuk, nggak bisa ya. Ya nggak apa-apa seenaknya. Kalau dulu kan rebutan, wah gitu. Kalau sekarang nggak bisa, rapi, bagus juga sih. Ya rapi, seret. Nah, ini kelompok ini masuk, kelompok ini masuk, gitu enak. Kalau dulu kan borongan rebutan ke Raudhah. Masya Allah, dulu tuh tahun 2006 saya pergi haji, Masya Allah. Tuh jam 2 itu udah ngantri, bukan jam 2 ya. Dibuka jam berapa ya? Ya jam 1 ya. Jam 12 semuanya. Kan ditutup dulu kan. Masjid Nabawi itu habis sholat Isya itu sekitar jam berapa? 10, udah ditutup tuh. Tutup. Nah, dibuka lagi. Nah itu siap-siap tuh orang banyak tuh. Langsung gitu. Ingat banget itu kerebutan. Nah sekarang alhamdulillah itu sudah ada pengaturan yang luar biasa. Ya semenjak itu kali ya. Pandemi betul. Semenjak pandemi itu benar. Ya jadi rapi jadi semenjak pandemi itu. Nggak sembarangan. Dan kalau kita mau tawaf, sekarang nggak bisa kita kalau mau tawaf harus pakai pakaian ihram gitu. Kalau tawaf di atas itu jauh ya, harus pakai pakaian ihram. Nggak bisa itu kita. Paling kalau nggak pakai pakaian ihram kita cuma sholat sunnah aja banyakin atau sholat wajib aja. Nah sekarang itu aturannya. Ya mudah-mudahan sih bener ya aturannya aja. Artinya tidak mengkhususkan beberapa kelompok gitu. Baik, ya, jadi di sini mulai apa? Wasunnatul Jum'ati ba'da zawal. Sunnahnya melakukan sholat qobliyah Jum'ah itu setelah matahari tergelincir. Lahina zawal, bukan pada saat tergelincir. Fatalashat hujjatu. Maka orang yang berpendapat makruh itu terbantahkan, maka ya terbantahkan. Wal haqqu, yang paling benar adalah atau yang lebih utama yaitu mengikutinya, ittiba, ya mengikutinya menurut pendapat kitab ini. Kan bisa juga berbeda dengan kitab yang lainnya, ya kan? Ini baik. Selanjutnya fa'amal maghrib isya wal jumu'atu fa shallaitu ma nabi sallallahu alaihi wasallam fi baiti. Nah ini dikatakan di sini fa'am wal jumu'atu fa shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi baiti. Ini yang dari hadis yang keberapa nih? Yang ketiga kayaknya. Yang ketiga. Ya, aku sholat dia Jum'ah, kata sahabat, aku bersolat bersama Nabi SAW di rumahnya, fi baiti, 5. Ai sholla ya ratibatahunna fi baitihi 5 ya'ti afdhalus sholati sholatul mar'i fi baitihi ilal maktubah. Nah ini nih ya, seutama-utamanya sholat seseorang yaitu di rumahnya kecuali sholat wajib. Wa qala Malik wa Tsauri al-afdalu sholatu ratibatun nahari bil jami'i wa ratibatul laili bil baiti. Nah Imam Malik ya, Imam Malik dan Imam Tsauri mengatakan bahwa yang lebih utama sholat rawatib di siang hari itu di masjid jami atau di masjid besar atau di masjid, dan sholat rawatib malam hari dan sholat rawatib di malam hari itu lebih baik di rumah, lebih utama di rumah. Ini menurut Imam Malik ya. Jadi enak nih, kita udah jelas nih. Jadi kita boleh untuk memilih lah. Namanya sholat sunnah itu tinggal pilih mau kalau yang malam dilakukan di rumah, kalau yang siang dilakukan boleh lebih utama di masjid. Cuma ulama yang lain juga ada yang mengatakan bahwa seutama-utamanya tempat ya masjid tidak ada, sehingga dilakukan itu. Ya pada saat kita berjamaah di sini, kemudian kondisi jarak rumah kita jauh, ya kita lebih utama di sini. Karena mengejar untuk wajib berjamaah, ya wajib berjamaah sholat wajib itu lebih
bukan itu lebih utama lagi itu kan. Nah, nilai yang sunnah aja seperti dunia dan seisinya, apalagi yang wajib sholat subuh berjamaah, nilainya kayak apa itu? Coba, sholat sunnah qobliyah aja itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lah kalau sholat subuhnya, sholat subuh berjamaahnya di masjid, nah bener, dunia dan akhirat bener itu, dunia dan akhirat seluruhnya. Ya Allah, ya, mau jangan sampai sekali-kali telat ya. Saya pernah sih itu ya, ketiduran karena pulang dari mana itu, dari itu pulang sampai di rumah 2:30. Aduh, kelewatan. Bangun-bangun berdua sama istri, ya Allah, udah 4:30. Aduh, ya 4:30, bukan 4:30, udah jam 5 lewat. Ya, pernah itu ya, sekali pernah. Ya kita wajar lah. Jangankan kita, Nabi juga pernah dengan para sahabat sampai matahari sudah kelihatan, dan itu Nabi tetap melakukan qobliyah. Sebegitu pentingnya itu qobliyah subuh, bahkan Bilal disuruh adzan padahal matahari udah terang, sampai para sahabat bingung. Adzan, disuruh adzan sama Nabi. Terus habis itu qobliyah, silakan qobliyah. Habis itu baru kemudian sholat subuh berjamaah. Nah, dari pendapat ini, dari hadis inilah para ulama yang berbeda pendapat tentang mengqadha sholat. Ya, kalau seandainya kita lewat gitu ya, kita boleh mengqadha sholat wajib. Ya, kan hadisnya kan yang diterima oleh Aisyah kan berbeda ya. Kunna nu'maru bi qadha'is shaum wa la nu'maru bi qadha'is shalah. Kami diperintahkan mengqadha puasa, tidak diperintahkan mengqadha sholat. Itu memang benar untuk kalangan perempuan. Karena perempuan kalau haid disuruh diwajibkan mengqadha, berat. 7 hari katakanlah biasanya dia haid 7 kali 5 udah 35 sholat yang dia harus lakukan. Apalagi yang nifas 40 hari. Bayangkan itu. Ya 40 hari nifas kan ya Pak? Pasca nifas itu 40 kali 5 berapa itu? Nah, 200 sholat ya Allah. Makanya itu yang berat. Makanya tidak diperintahkan para perempuan yang haid untuk mengqadha sholat. Tapi kalau kita ya masih ada yang mengatakan dibolehkan untuk mengqadha sholat kita. Nah ya, seingat kita kalau seandainya dulu pernah kita meninggalkan, misalnya waktu kita masih muda, boleh jadi kita pernah mungkin. Baik, ini udah adzan Pak ya, kayaknya sudah adzan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Billahi sabil haq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.